Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Para jamaah sholat zuhur di Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami muliakan, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kami mewakili petugas berhalangan untuk menyampaikan kultum setelah sholat zuhur. Ayat yang kami sampaikan tadi berkaitan dengan ketakwaan atau pakaian takwa, libas takwa, pakaian takwa. Setiap manusia tentunya akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sunnatullah sudah seharusnya manusia itu diuji. Di dalam ayat lain dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah menguji kita semua itu adalah dalam rangka mencari siapa yang terbaik amal. Ujian juga tidak hanya kesulitan, kesakitan, kesusahan dan lain sebagainya. Kenikmatan, kemudahan, punya jabatan, punya kekayaan dan lain sebagainya juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana langkah kita ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti Allah akan menguji kita, dan sudah pasti kita juga akan mendapat ujian. Misalnya ada ayat yang mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, berfirman, sungguh kami akan menguji kalian semua bisyai'in minal khawf, sedikit ketakutan akan pekerjaan, ketakutan tidak punya uang, ketakutan bermacam-macam, wal ju'i dan kelaparan, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Wa naqsin minal amwal, sama tidak atau kekurangan harta, tidak punya uang. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, kematian.
kematian dan lain sebagainya. Maka di ayat itu adalah lanjutannya adalah wabasyir sabir, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itulah yang akan memenangkan ujian dari Allah SWT. Di ayat yang saya bacakan tadi, ya Bani Adam dan seterusnya, wahai Bani Adam, sungguh kami akan menurunkan pakaian yang dapat menutupi auratmu. Warisha itu diartikan bulu yang diolah menjadi pakaian sehingga menjadi penghias pakaian mereka. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun, yang demikian itu ayat Allah agar mereka ingat pada Allah. Jadi di dalam tafsiran libasut taqwa, banyak ahli tafsir mengatakan ketika kita mendapati ujian dari Allah berupa apapun itu, apakah kesulitan, kesusahan, atau ujian berupa kenikmatan, kemudahan, jabatan dan sebagainya, maka seorang muslim harusnya memegang atau memakai pakaian takwa, terus berkomitmen konsisten di jalan ketakwaan. Oleh karena itu di dalam ayat lain dikatakan ketika kita bisa konsisten mendapat ujian, kemudian konsisten komitmen kepada jalan ketakwaan, Allah akan memberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Juga di ayat lain dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, akan diberikan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Jadi intinya adalah ketika ujian itu datang, tidak ada lain adalah kita tetap berkomitmen konsisten di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin jamaah sekalian yang kultum yang singkat ini membawa kita kepada terus ingat pada Allah ketika mendapat ujian, tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.